Ya, kita tibalah pada bahasan yang sangat penting ya, sangat penting tentang energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, Poynting vector, ya, vektor Poynting atau sering ya bahasa populernya itu intensitas, ya, intensitas gelombang elektromagnetik. Saudara, arah dari aliran energi gelombang elektromagnetik itu sama dengan arah rambat gelombang. Jadi kalau yang biru ini medan magnetik, yang kuning ini medan listrik, maka energinya tidak arah E atau tidak arah Y dan Z, tapi arah X, ya, arah vektor Poynting, arah rambat. Jadi kecepatannya itu mengarah ke X, maka energi yang dibawa juga mengarah ke X. Nah, vektor Poynting itu sama dengan E cross B dibagi dengan mu 0, ya. Jadi cara ngitungnya sangat sederhana. E cross B dibagi dengan mu 0. Inilah saudara yang disebut-sebut dengan sebutan Poynting vector. Maknanya apa Poynting vector itu? Maknanya adalah energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik per meter persegi per detik, ya. Jadi satuannya adalah joules per square meters per seconds, gitu ya. Nah, ini bahasa lugasnya adalah intensitas, ya, intensitas. Jadi intensitas gelombang, intensitas cahaya atau apapun ya, intensitas gelombang elektromagnetik itu sama dengan besarnya Poynting vector. Nah, ini kalau dihitung-hitung, ini besarnya sama dengan ini, ya, E0 dikalikan B0 dibagi 2 mu 0, ya. Anda tahu kan rumusnya itu? Anda kan tahu kan ya rumusnya, E cross B, ya, E cross B itu kan besarnya E dikalikan besarnya B sinus, ya, sinus sudut antara E dan B, ya, hasilnya seperti ini, ya. Lalu apa namanya, bisa juga diungkapkan oleh E0 kuadrat dibagi dengan 2 mu 0 dikalikan C, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk B0 seperti ini, ya. Jadi Anda sudah tiba pada tema yang sangat penting, yaitu energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, ya. Rumusnya sangat sederhana, Anda sudah tahu cara ngitungnya. Yang lalu Anda belajar tentang arah-arahnya, sekarang Anda sudah bisa ngitung energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Saya pikir sekian dulu yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran yang lain tentang latihan soal, ya, latihan problem set. Terima kasih. Baik, sekarang kita berlatih soal tentang gelombang elektromagnetik, ya. Kita coba ini. Ada gelombang elektromagnetik, tapi informasinya itu yang diberikan hanya informasi tentang medan magnetik, ya. Besarnya B, ini vektornya. Ini adalah apa namanya, medan magnetik maksimum, ya. Satuannya dalam Tesla. Ini cos, ya. Anda sudah tahu bahwa di sini harus K, ya, harus K. Ya, KY plus omega T, omeganya ini yang ada di sini, ya. Nah, sudah diberikan arahnya adalah I, ya. Sudah diberikan arahnya adalah I. Ya, berarti ini I-nya itu bukan arah propagasi, ingat. I-nya itu adalah arah B, ya, bukan arah propagasi. Oke, yang ditanyakan apa? In what direction does the wave travel? Arah propagasi yang ditanyakan, bukan I arah B. What is the wavelength, frequency, and speed of the wave? Yang ditanya adalah panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan gelombang.
C. Write the complete vector expression for E. Anda diminta menuliskan medan listrik E-nya vektor kayak begini. Ya. Anda diminta menuliskan itu, seperti ini. Kemudian yang D, what is the time average energy flux carried in the wave? Ya, berapa rata-rata energi yang dibawa oleh gelombang itu? And what is the direction of energy flow? Arah aliran energinya kemana? Ya, diketahui mu nolnya segini, ya, dalam satuan unit. Ya, oke. Sekarang kita kerjakan. Kalau diketahui seperti ini, ya, informasinya diberikan seperti ini. Informasi apa yang harus Anda catat? Satu, yang harus Anda catat adalah B0-nya ini. B0-nya adalah 10 pangkat min 9. Lalu ini adalah Pi. Pi itu adalah K. Ya, K. KY, ini kan cos KY plus omega T kan gitu ya. Jadi ini adalah K. Lalu yang di sini adalah omega, gitu ya, omega. Oke. Nah, ditanya kemana arahnya propagasi. Ya, kalau ini Y, lalu ini plus, ya, KY plus omega T, berarti arah propagasinya itu adalah minus Y. Ya, arah minus sumbu Y negatif, ya, ke arah sumbu Y negatif. Jadi propagasinya itu travels in the minus J directions atau minus Y. Ya, karena ini positif. Kalau ini negatif, arahnya sumbu Y, arah propagasinya, ya. Karena ini positif plus omega T, maka arahnya adalah ke minus Y, ya, gitu ya. Oke. Sekarang berapa panjang gelombang? Nah, di sini Anda tahu K. K-nya itu berarti sama dengan pi, ya, pi. Berarti lambdanya adalah 2pi per K. 2pi per pi, ya, menjadi 2 meter, ya. Very easy, ya, very easy. Kemudian ini omega. Omeganya adalah 3pi kali 10 pangkat 8. Ini omeganya. Maka frekuensinya ya dibagi 2pi menjadi 3 per 2 kali 10 pangkat 8. Gitu, ya. Ini hertz, ya, ini hertz. Nah, berapa kecepatannya? Ya, omega per K. Ya. Jadi ada hubungan, ini omega, ini K. Kalau ini dibagi ini, hasilnya adalah kecepatan. Ya, kecepatan. Sama dengan 3 kali 10 pangkat 8, kecepatan cahaya, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan arah atau besarnya medan listrik? Besarnya medan listrik kan harus E0. E0 Anda cari dulu. Carinya dari mana? Carinya dari rumus yang sebelumnya bahwa E0 dibagi B0 sama dengan C. Ya. Jadi ini C kan, ini C, ini B0. Jadi kalau begitu E0-nya sama dengan ini B0 dikalikan C. Dikalikan ini, ya. Jadi 10 pangkat min 9 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 1. Ya. Yang dalam kurung ini sama aja dengan yang ini, tembak aja, ya. Ini juga tembak aja sama dengan yang ini. Ya, gitu ya, sama. Nah, satuannya volt per meter. Nah, sekarang arahnya bagaimana? Arahnya. Oke. Kalau ini arah propagasinya itu minus J, ya, itu harus mundur 2 langkah, ya, bahwa E cross B sama dengan propagasi, berarti ini harus mundur 2 langkah. Minus J mundur 2 langkah, ya, minus J mundur 2 langkah ini sama dengan minus K, ya. Kalau J mundur 1 langkah itu menjadi I, ya, mundur 2 langkah menjadi K. Kalau ini minus J, ya itu minus K gitu. Ya, mundur 2 langkah menjadi minus K. Oleh karena itu di sini K, ya, minusnya ditaruh di sini. Minusnya ditaruh di sini. Oke. Sekarang kita sudah tahu sekarang, ya. Lalu berapa pointing vektornya? Ya, 1/mu0 E cross B setengah, ini rata-ratanya ya, setengah dikalikan 1/mu0 E0 kalikan B0, ya.
satuannya adalah watt per meter persegi per detik. Ya. Joule ya, joule per meter persegi per detik atau watt per meter persegi ya. Ini mungkin harus dikoreksi ini ya. Oke, saya pikir seperti itu. Cuma nanti ada variasi-variasi saudara. Jadi ada variasi-variasi, belum tentu kalau dia gelombang elektromagnetik itu merambat di media yang tidak ruang hampa, maka biasanya saudara, ini kata kunci dan trik ya. Kalau nanti gelombang elektromagnetik itu tidak merambat di ruang hampa, biasanya ada variasi ini. Ya, ada variasi ini. Jadi E dibagikan ini, E0 dibagi B0 itu tidak akan persis sama dengan C. Ya. Tidak akan persis sama dengan C. Nah, taunya dari mana? Taunya dari apakah Anda di sini ya, kalau ini Anda tahu persis kalau ini dibagi ini hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. Kalau nanti omega dibagi K itu tidak 3 kali 10 pangkat 8, berarti gelombang elektromagnetik itu merambat di media yang lain ya, yang sehingga kecepatannya tidak persis 3 kali 10 pangkat 8, mesti lebih rendah dari ini ya. Bisa jadi ini misalnya ini yang di ruang omeganya itu ini enggak, angka 3 ini enggak ada, angka 3 ini enggak ada. Jadi misalnya ini pi kali 10 pangkat 8 ya, sehingga nanti kecepatan gelombang elektromagnetik itu bukan 3 kali 10 pangkat 8 tapi 10 pangkat 8 ya. Jadi kalau kecepatannya ini 10 pangkat 8, maka 10 pangkat 8 ini harus Anda kalikan dengan ini B0 untuk menghasilkan E0. Jadi E0 nya ini nanti ya 10 pangkat min 1 gitu ya. Jadi itu aja triknya. Biasanya soal-soal itu divariasi gelombang elektromagnetik yang merambat di medium-medium tertentu ya, dan itu tampak dari hasil bagi antara omega yang di sini dan K ya. Oke, selamat belajar dan semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.